Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kembali tentang konfigurasi elektron. Materi ini adalah materi yang sangat penting, karena materi ini adalah materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kita mempelajari materi-materi berikutnya seperti sistem periodik unsur, ikatan kimia, dan bentuk molekul. Mengingat begitu pentingnya materi ini, diharapkan penjelasan yang saya berikan dapat membantu kalian untuk bisa memahami, menguasai, dan mengerti tentang materi konfigurasi elektron dengan lebih baik lagi. Yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah yang pertama, aturan konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Yang kedua, contoh konfigurasi elektron untuk atom. Aturan penuh atau setengah penuh untuk orbital D. Dan yang terakhir adalah contoh konfigurasi elektron untuk ion. Yang pertama, pengertian konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron menggambarkan susunan elektron-elektron pada orbital-orbitalnya di dalam atom. Kita mengetahui bahwa di dalam atom ada 3 partikel, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron letaknya di dalam inti atom, sedangkan elektron tersebar di sekitar inti atau lebih tepatnya terdapat pada orbital-orbital di sekitar inti atom. Selanjutnya, aturan konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Yang pertama ada prinsip Aufbau. Pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi rendah sampai penuh, kemudian subkulit yang tingkat energinya lebih tinggi. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bilangan kuantum. Saat mempelajari tentang bilangan kuantum, kita mengetahui bahwa di dalam atom ada yang disebut dengan kulit atom, subkulit atom, dan orbital. Kulit atom pada teori atom Bohr sudah dijelaskan. Dan ternyata berdasarkan teori mekanika kuantum, di dalam kulit atom terdapat subkulit, dan di dalam subkulit terdapat orbital. Nah, di dalam orbital tersebutlah terdapat elektron. Kita mengetahui pada pembahasan sebelumnya tentang bilangan kuantum, ada beberapa subkulit. Di sini ada N sama dengan 1, itu artinya kulit pertama terdiri dari satu subkulit yaitu 1s. N sama dengan 2 artinya kulit kedua terdiri dari 2 subkulit yaitu subkulit 2s dan 2p. N sama dengan 3 artinya kulit ketiga ada 3 subkulit yaitu 3s, 3p, dan 3d. N sama dengan 4, N sama dengan 5, N sama dengan 6, N sama dengan 7. Itu adalah kulit-kulit atom dan subkulit-subkulitnya. Berdasarkan gambar ini, kita bisa melihat bahwa pengisian elektron sesuai dengan arah panah. Jadi, yang pertama diisi atau yang pertama ditempati oleh elektron adalah subkulit 1s. Kemudian mengikuti arah panahnya, selanjutnya ada 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d,
5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7F, 7S, 5F, 6D, dan 7P. Urutan-urutan ini harus sesuai ya. Ini sesuai dengan prinsip Aufbau. Atau kalau kita jabarkan, nah berikut adalah cara menulis dan menghafalkan urutan pengisian elektron berdasarkan prinsip Aufbau. Jadi urutan tadi harus kalian hafalkan, harus sesuai, tidak boleh terbalik, tidak boleh keliru. Nah, oleh karena itu di sini saya akan memberikan cara menghafalkan urutan pengisian elektron berdasarkan prinsip Aufbau. Nah, di sini untuk urutannya kita tuliskan dulu hurufnya. Nah, penulisan hurufnya ini membentuk pola ya. Jadi yang pertama adalah S, kemudian berikutnya SP, selanjutnya SDP, dan SFDP. Kita ulangi, S, SP, SDP, SFDP. Bagaimana? Sudah ingat? S, SP, SDP, SFDP. Nah, setelah kita menuliskan hurufnya, kemudian kita berikan nomor kulitnya. Nomor kulit itu adalah angka yang di depan huruf ya. Kita mulai dari S dulu. Untuk S, kita mulai berikan dari angka 1. Urutannya sesuai dengan dari atas ke bawah ya. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, dan 7S. Selanjutnya, kulit untuk P. Untuk P, kita mulai dari angka 2. Ingat-ingat kalau S tadi angka 1, kalau untuk P angka 2. 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, dan 7P. Selanjutnya untuk subkulit D ya. Kita beri nomor kulit mulai dari angka 3. 3D, 4D, 5D, dan 6D. Selanjutnya untuk F mulai dari kulit nomor 4 dan 5. Nah, ini adalah urutan yang sudah sesuai dengan prinsip Aufbau. Nah, diperhatikan di sini setelah 3P adalah 4S ya, dan setelah 5P adalah 6S. Selanjutnya, kita berikan jumlah maksimal elektron untuk masing-masing subkulit. Pada pembahasan sebelumnya tentang bilangan kuantum, kita sudah tahu bahwa untuk subkulit S, maksimal elektronnya adalah 2. Untuk subkulit P, maksimal elektronnya 6. Subkulit D, maksimal elektronnya 10. Dan subkulit F, maksimal elektronnya 14. Jadi kita isikan untuk yang hurufnya S ya. Untuk yang hurufnya S berarti elektronnya 2. Dituliskan seperti pangkat ya. Tapi diingat ini bukan kuadrat. Jadi jangan dibaca kuadrat ya. Oke, bacanya 1S2, 3S2 dan seterusnya. Bukan kuadrat. Selanjutnya untuk yang hurufnya P, angkanya kita isi maksimal elektron 6. Ya. Semua yang hurufnya P kita isi 6. Itu adalah jumlah maksimal elektron. Selanjutnya D adalah 10 dan F adalah 14. Nah, ini adalah jumlah maksimal elektron untuk masing-masing subkulit. Maksimal
artinya tidak boleh lebih, tapi boleh kurang. Oke, berikutnya kita akan membahas contoh penulisan konfigurasi elektron. Nah, bisa dilihat di sini ada dua contoh. Yang pertama 11Na. Nah, 11Na. Kita tahu 11 posisinya di bawah itu adalah nomor atom, artinya jumlah elektron yang terdapat di dalam atom Na ada 11. Nah, 11 elektron ini sesuai dengan prinsip Aufbau, kita isikan dulu ke subkulit yang paling rendah, yaitu subkulit 1s. Karena 1s isi maksimalnya kita isikan di 1s 2 elektron. Selanjutnya di 2s 2 elektron dan di 2p 6 elektron. Masih ada sisa 1 elektron. Karena tadinya 11, sedangkan yang terisi baru 10. Nah, 1 elektron ini berarti masuk ke subkulit yang terakhir diisi, yaitu subkulit setelah 2p, yaitu 3s. Sehingga di 3s ada 1 elektron. Kemudian 27CO dengan cara yang sama. Isikan dulu ke subkulit yang paling rendah tingkat energinya, yaitu 1s. Isikan 2 maksimal, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, dan 3d 7. Karena sisanya yang terakhir adalah 7. Nah, untuk mengecek apakah konfigurasi elektron kalian sudah sesuai atau belum, silakan kalian jumlahkan pangkat-pangkatnya harus sama dengan jumlah nomor atomnya. Bisa dilihat yang Na pangkatnya ada 2, 2, 6, dan 1. Ketika ditambahkan jumlahnya adalah 11. Sudah sesuai. Begitu juga yang CO, ketika ditambahkan jumlahnya adalah 27. Berarti sudah sesuai. Selanjutnya yang kedua, aturan yang kedua, yaitu kaidahan. Pada pengisian orbital-orbital suatu subkulit, elektron-elektron menempati orbital-orbital dengan spin yang sama sampai penuh, kemudian mengisi orbital dengan spin berpasangan. Elektron-elektron baru berpasangan apabila pada subkulit itu sudah tidak ada lagi orbital kosong. Nah, di sini kita mengingat lagi materi sebelumnya tentang bilangan kuantum ya. Contohnya yang pertama ada 7N, kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, dan 2p3. Nah, selanjutnya kita gambar diagram orbital. Nah, diagram orbital bentuknya kotak. Diingat lagi materi sebelumnya tentang bilangan kuantum ya. Diagram orbital jumlahnya menyesuaikan dengan subkulit. Kalau subkulitnya S, berarti kotaknya hanya 1. Ya, yang hurufnya S, kotaknya hanya 1. Selanjutnya untuk P, kotaknya ada 3. Nah, kalau kalian lupa silakan pelajari lagi materi tentang bilangan kuantum ya. Oke, di sini sesuai dengan kaidahan, maka pengisian elektron pada masing-masing subkulit diisi satu-satu dahulu, baru berpasangan. Nah, berarti untuk subkulit 1s ada 2 elektron ya, karena pangkatnya 2. Berarti ada 1, 2. Kemudian untuk subkulit 2s juga ada 2 elektron sesuai dengan pangkatnya yaitu 2. Berarti 1, 2. Selanjutnya untuk di subkulit 2p ada 3 elektron. Nah, kita isikan satu-satu dulu masing-masing orbital. 1, kemudian orbital kedua, selanjutnya orbital ketiga. Nah, seperti ini. Dan spinnya harus sama, arah panahnya harus sama. Nah, karena hanya 3 elektron berarti berhenti sampai di sini. Contoh berikutnya untuk O. 1s2, 2s2, dan 2p4 konfigurasi elektronnya. Kita gambar diagram orbitalnya dulu sama seperti tadi. Untuk S jumlah kotaknya 1 dan untuk P jumlah kotaknya 3.
1s2 ada 2 elektron, 1, 2, 2s ada 2 elektron, 1, 2. Selanjutnya untuk 2p ada 4 elektron. Sama seperti tadi, kita isikan satu-satu dulu untuk masing-masing orbital. 1, 2, 3. Nah, masih ada 1 elektron yang belum ada, baru kita isikan lagi ke orbital yang awal dengan spin yang berlawanan atau arah panah yang berlawanan. Nah, ini yang dimaksud dengan kaidahan. Selanjutnya larangan Pauli. Tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi bilangan kuantum, nah contohnya di sini ada O, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p4. Sesuai dengan kaidahan pengisian elektronnya adalah seperti itu ya. Nah, di sini ada 8 elektron, artinya ke-8 elektron ini pasti memiliki nilai keempat bilangan kuantum yang berbeda-beda semua. Tidak ada yang sama persis, keempat-empatnya sama, itu tidak ada. Contoh, coba kita tentukan bilangan kuantum, keempat bilangan kuantum untuk elektron yang berwarna biru. Nah, bilangan kuantum ada 4 kan ya? Nah, yang pertama bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum utama, kita lihat angka depan huruf. Elektron yang biru itu kan termasuk di dalam subkulit 2p pangkat 4 kan ya? Nah, bisa dilihat berdasarkan tulisan 2p4, ada angka di depan huruf, angka berapa? Angka 2. Nah, berarti elektron tersebut bilangan kuantum utamanya adalah 2 atau N sama dengan 2. Selanjutnya bilangan kuantum azimut. Untuk bilangan kuantum azimut, perhatikan hurufnya. Elektron yang dicetak biru terdapat di dalam 2p4. Nah, hurufnya adalah P. Untuk yang hurufnya P, nilai L-nya sama dengan 1. Kalau S, 0. Kalau D, 2. Dan kalau F, 3. Jadi, perhatikan hurufnya untuk bilangan kuantum azimut. Selanjutnya, bilangan kuantum magnetik. Lihat nilai M orbital tempat elektron. Nah, berdasarkan materi sebelumnya tentang bilangan kuantum, nilai M atau nilai magnetik untuk subkulit S yang hanya satu kotak nilainya adalah 0. S juga berarti 0. Sedangkan yang 3 kotak nilainya ada negatif 1, 0, dan plus 1. Perhatikan kotak orbital tempat elektron biru berada. Nilai M-nya adalah negatif 1. Berarti nilai M sama dengan negatif 1. Selanjutnya bilangan kuantum spin. Untuk bilangan kuantum spin, perhatikan arah panah elektron. Arah panahnya adalah ke bawah, berarti nilai S-nya adalah negatif setengah. Jika arah panahnya ke atas, nilai S-nya adalah plus setengah. Berikutnya adalah aturan penuh dan setengah penuh untuk orbital D. Orbital D cenderung lebih stabil jika terisi setengah penuh atau penuh. Sehingga jika menemukan konfigurasi elektron yang berakhir pada S pangkat 2 dan D pangkat 4 ya, S2, D4, maka akan berubah menjadi S1, D5. Jika bertemu konfigurasi elektron S2, D9, maka akan berubah menjadi S1, D10. Nah, ini hanya berlaku untuk yang terakhirnya D4 dan D9 saja. Kalau D6 tidak berubah, kalau D8 juga tidak berubah, hanya khusus D4 dan D9. Contohnya 24Cr
Jika kita tuliskan konfigurasi elektronnya, maka terakhirnya adalah 3D4. Nah, ini tidak stabil. Yang stabil adalah 4s1 3d5. Jadi konfigurasi yang elektron yang atas salah, yang betul adalah yang bawah. Berikutnya konfigurasi elektron ion. Ion ada dua macam, ion positif dan ion negatif. Ion positif terjadi jika atom melepaskan elektron. Dan ingat, elektron yang dilepas terlebih dahulu adalah elektron yang terletak di kulit terluar. Contohnya 11Na. Kita tahu konfigurasi elektronnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan Na+? Na+ artinya Na yang melepas satu elektron. Elektron yang dilepas adalah elektron yang terletak di kulit terluar, yaitu kulit ketiga. Nah, untuk mengetahui nomor kulit adalah angka yang terdapat di depan huruf. Ada angka 1, angka 2, dan angka 3. Nomor kulit terluar adalah nomor kulit yang terbesar. Bisa dilihat dari konfigurasi elektron Na, kulit yang terbesar adalah kulit nomor 3. Berarti, elektron yang dilepas adalah elektron yang terdapat di kulit nomor 3. Lebih tepatnya, pada subkulit 3s. Nah, itu yang dilepas. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 3s pangkat 0 karena sudah dilepas, atau tidak ditulis menjadi 1s2, 2s2, 2p6 karena di 3s sudah tidak ada elektron sebab sudah dilepas. Contoh lain, Fe. Konfigurasi elektronnya seperti itu. Nah, Fe2+ artinya Fe yang melepas 2 elektron. Ingat, elektron yang dilepas dulu adalah elektron yang terletak di kulit terluar. Berdasarkan angka nomor kulit, kita bisa tahu angka terbesar adalah angka 4. Berarti kulit terluarnya adalah kulit keempat, atau lebih tepatnya subkulit 4s. Berarti elektron di situ dulu yang terlebih dulu dilepas. Karena hanya melepas 2 elektron dan di subkulit 4s tepat ada 2 elektron, berarti konfigurasi elektronnya untuk Fe2+ bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, di 4s-nya sudah tidak ada karena elektronnya sudah dilepas. Selanjutnya ion negatif. Suatu atom bisa membentuk ion negatif jika menangkap elektron. Nah, elektron yang ditangkap akan menempati orbital pada subkulit yang belum penuh. Contoh Cl, konfigurasi elektron seperti itu. Nah, bagaimana dengan Cl-? Cl- artinya Cl yang menangkap satu elektron. Elektron akan menempati subkulit yang belum penuh. Bisa dilihat, subkulit yang belum penuh adalah subkulit 3p. Berarti, satu elektron yang ditangkap akan menempati subkulit 3p. Sehingga, konfigurasi elektronnya menjadi seperti ini. Subkulit 3p yang tadinya hanya 5 elektron menjadi 6 elektron. Selanjutnya O. Dengan konfigurasi elektron seperti itu, O2- artinya O yang menangkap 2 elektron. Elektron yang ditangkap akan menempati subkulit yang belum penuh, yaitu subkulit 2p. Sehingga konfigurasi elektron O2- menjadi seperti ini. Subkulit 2p, jumlah elektronnya bertambah, yang tadinya 4 menjadi 6, karena hasil dari penangkapan 2 elektron. Baik, demikian penjelasan tentang konfigurasi elektron. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya lewat email atau
media sosial yang lain. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.